Selamat pagi sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ketiga, ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang pemulihan. Allah memulihkan bangsanya. Kita semua pasti pernah merasakan situasi dalam kondisi sakit. Ketika kita dalam keadaan sakit, satu hal yang paling kita inginkan adalah kesembuhan atau dipulihkan. Dalam kehidupan manusia, biasanya sakit digolongkan dengan dua bagian besar, yaitu sakit jasmani dan sakit rohani. Orang yang dalam keadaan sakit jasmani pasti akan berusaha pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan, bahkan untuk mendapatkan obat-obatan agar pulih kembali kesehatannya. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit rohani? Apa yang harus dilakukan? Dan kepada siapa kita harus pergi supaya mendapat kesembuhan? Inilah yang kita renungkan dalam keseluruhan kitab Yeremia pasal 30 ini, yang menjelaskan bahwa Yeremia bernubuat kepada bangsa Israel dan Yehuda, seperti kita lihat dalam ayat 4. Bahwa mereka akan mengalami situasi sakit yang sangat mengerikan, bahkan digambarkan dengan sakit yang tiada taranya. Bahkan sakit yang mereka alami tidak ada obatnya, sebagaimana dikatakan dalam ayat 12 sampai 13. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membelah hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan lewat Nabi Yeremia juga memberikan nubuatan pemulihan, bahwa Tuhan berjanji untuk memulihkan bangsanya, supaya mereka jangan takut dan jangan gentar, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari situasi-situasi yang mengerikan itu. Dalam ayat renungan ini terdapat juga nubuat firman tentang keberadaan anak-anak mereka, atau gambaran anak-anak mereka, atau juga gambaran tentang generasi yang selanjutnya juga akan merasakan pemulihan dari Tuhan. Bahkan pemulihan Tuhan akan berlaku bagi mereka. Pemulihan yang dimaksud adalah bahwa kuk penindasan terhadap umat Tuhan akan dipatahkan. Umat Tuhan tidak akan diperbudak lagi, dan si penindas akan dihukum oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji untuk mengganti rasa sakit dan ketakutan dengan kedamaian dan keamanan. Umat Tuhan akan membangun kembali tanah mereka, dan Tuhan akan memulihkan kota mereka. Apa yang tampak seperti luka yang tidak bisa disembuhkan, ternyata bisa disembuhkan oleh Tuhan, ternyata bisa dipulihkan oleh Tuhan Allah. Dan pada gilirannya akan ada nyanyian syukur dan suara sukaria.
Ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita, bahwa Tuhan sangat menginginkan kita semua hidup taat dan setia kepadanya, tidak berpaling kepada Allah lain. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Memang kita dapat menghadapi dan merasakan pergumulan yang sulit, yang bisa tak kunjung reda. Kita bisa menghadapi penyakit yang tak kunjung sembuh. Tetapi jangan putus asa. Firman Tuhan hari ini memberikan penguatan dan harapan bagi kita bahwa Dia akan memulihkan hidup kita. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Jadi arahkanlah pengharapanmu kepada Tuhan, karena hanya dalam Tuhan kita memperoleh pemulihan hidup. Amin.